Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Anak-anakku tersayang, perkenalkan nama saya Himmatul Kholisoh atau kalian bisa memanggil dengan Ibu Himma karena mungkin ada beberapa yang sebelumnya kita belum pernah kenal. Pada kesempatan kali ini, Bu Hima ingin menerangkan tentang bab yang pertama di pelajaran kita, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Atau di sini kita bisa menyebutnya dengan hari kiamat atau meyakini hari akhir, di sini hari kiamat. Oke, untuk yang pertama, pengertian hari akhir sendiri itu apa? Sebelumnya hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah di dunia, termasuk kita atau manusia. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam di dunia ini, termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan apa? Ditiupnya trompet malaikat Israfil. Iman kepada hari akhir ini termasuk dalam rukun iman yang kelima. Sebagaimana kita tahu, rukun iman ada 6. Dan Bu Ima berharap kalian masih ingat dengan rukun iman tersebut. Nah, nama lain dari hari akhir atau hari kiamat, di dalam Al-Quran Allah memberikan sebutan-sebutan atau nama yang berbeda tentang hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Yang kedua, Yaumuddin atau hari pembalasan amal. Ada juga yang disebutkan dalam surat yang lain As-Sa'ah atau waktu kiamat, Al-Waqi'ah, peristiwa yang besar, Yaumul Wa'id, hari yang diancamkan. Nah, hari akhir atau hari kiamat ini para ulama mengelompokkan menjadi 2 macam anak-anak. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sughra atau kiamat kecil? Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah terjadinya kerusakan atau kehancuran sesuatu atau di sini makhluk tertentu di dunia ini. Contohnya apa? Meninggalnya manusia, gempa bumi, tsunami, banjir atau mungkin bencana alam yang lainnya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Jadi porak-porandanya dunia. Dalil atau dasarnya kiamat kubro dalam Al-Quran dikisahkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah atau surat ke-101 ayat ketiga sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surat yang lain, yakni surat Al-Zalzalah atau surat ke-99 ayat 1 sampai 2 pun dijelaskan. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dalam 2 surat ini nampak nyata bahwa nantinya akan ada suatu hari di mana akan ada hari yang maha dahsyat kejadiannya. Bumi digoncangkan, manusia seperti laron. Nah, ini disebut dengan kiamat kubro. Nah, setelah mengalami kiamat, maka manusia atau makhluk-makhluk Allah akan mengalami proses kehidupan setelahnya. Yang mana tahapannya yang pertama disebut dengan proses atau hari Yaumul Barzah, di mana dikenal dengan alam kubur atau ketika kita meninggal maka masuk ke dalam kubur. Nah, alam kubur di sini adalah gerbang batas
antara alam dunia dengan alam akhir. Setelah kita mengalami masa di alam kubur, maka kita akan bertemu dengan yaumul ba'ats, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah itu manusia mengalami hari yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah itu manusia akan mengalami hari yaitu yaumul mizan atau yaumul hisab. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita akan menjalani hari di mana kita akan ditimbang amalnya dan diperhitungkan amal-amal tersebut selama kita di dunia. Setelah kita ditimbang dan dihitung amalnya, maka kita akan ditentukan apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka. Begitu, anak. Perwujudan kita bahwa kita itu sudah iman kepada hari akhir itu nampak dengan apa? Yang pertama, senantiasa berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Jadi Bu Ima berharap kalian dimanapun dan kapanpun tetap berbuat baik ya. Yang kedua, segera meninggalkan dosa atau maksiat yang mungkin kalian atau Bu Ima sendiri kita diharapkan untuk bisa meninggalkan dosa atau maksiat. Yang ketiga, kita harus tetap waspada, tidak mudah terpengaruh kepada hal buruk. Yang keempat, berlatih bertanggung jawab atas yang dilakukan. Dan yang kelima, berperilaku baik kepada siapapun. Jadi kalian harus bisa berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih. Semoga penjelasan dari Bu Ima pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.